Episode 106. Maaf Tuan, tapi usia kandungan Nyonya Laura baru 9 minggu. Tidak mungkin jenis kelaminnya bisa terlihat jelas, kata dokter Astrid. Gak apa-apa dokter, saya sangat ingin tahu jenis kelamin 3 bayi kembar saya. Dokter Astrid terdiam dan melirik Laura yang memejamkan mata seperti orang yang sedang menahan emosinya dengan tingkah suami tampannya itu. Dok, tolong, mohon Marvel pada dokter Astrid. Dokter Astrid menghela napas pelan kemudian menganggukkan kepalanya menyetujui permintaan konyol Marvel. Baiklah, kalau Tuan memaksa, angguk dokter Astrid. Marvel tertawa sendiri mengingat tingkah konyolnya saat di rumah sakit. Kandungan Laura memang masih sangat muda, tapi Marvel benar-benar tidak sabar ingin tahu jenis kelamin 3 bayi kembar yang sedang dikandung istrinya. Dan pada akhirnya dokter Astrid mengatakan bahwa jenis kelamin ketiga bayi kembarnya adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Memang masih belum benar-benar akurat mengingat usianya yang masih 2 bulan. Tuan, ini berkasnya. Marvel terus melamun tanpa menghiraukan Joshua yang menyodorkan map berwarna biru di mejanya. Wajah tampannya begitu sumringah mengingat tingkah konyolnya sendiri saat meminta dokter Astrid untuk melihat jenis kelamin calon anak-anaknya. Joshua yang melihat Marvel yang terus melamun dan tersenyum-senyum sendiri mengernyit. Namun akhirnya Joshua malah ikut tersenyum. Joshua tahu tuannya itu sedang sangat bahagia. Tuan, ini berkasnya. Joshua mengulang lagi panggilannya namun dengan nada sedikit meninggi yang akhirnya berhasil membuat Marvel menoleh dan menatap padanya. Kenapa Jo? Tanya Marvel menatap Joshua yang berdiri di depan mejanya. Maaf Tuan, ini berkas yang harus Tuan tanda tangani, jawab Joshua sopan. Marvel menatap map berwarna biru yang sudah ada di atas mejanya. Marvel kemudian menatap lagi pada Joshua merasa bingung karena tiba-tiba Joshua berdiri di depan mejanya. Kamu dari tadi di sini? Tanya Marvel. Joshua menghela napas kemudian tersenyum. Kali ini Marvel sangat keterlaluan jatuh cinta pada Laura. Marvel bahkan sampai tidak sadar Joshua yang masuk ke dalam ruangannya dan berdiri di depannya sejak tadi. Andai saja yang masuk adalah rampok, mungkin Marvel juga tidak akan sadar meskipun barang-barang berharga di dalam ruangannya digasak habis. Sekitar 5 menit Tuan, jawab Joshua. Marvel tersenyum karena keasikan melamun. Marvel sampai tidak sadar dengan kehadiran asistennya itu. Ya Tuhan, maaf Jo, saya terlalu kusuk melamun tadi, katanya sambil tertawa pelan. Marvel kemudian meraih map biru yang diletakkan Joshua di atas mejanya. Di mukanya map tersebut, Marvel membaca sebentar isi dari berkas yang ada di dalam map biru itu sebelum menandatanganinya. Oh iya Jo, saya ada rencana mau buat acara. Joshua mengernyit, pria bersetelan jas serba abu-abu itu menatap tuannya penasaran. Saya mau minta bantuan sama kamu, carikan WO yang paling bagus. Saya ingin mengadakan acara resepsi pernikahan dengan Laura. Joshua terdiam sesaat, Marvel mengatakannya terkesan mendadak dan Joshua akui Joshua merasa terkejut. Pastikan juga semua karyawan hadir ya Jo, OB, OG juga. Mereka juga harus hadir di acara saya. Lanjut Marvel lagi. Baik Tuan, tapi kalau boleh tahu kira-kira kapan acaranya akan diselenggarakan Tuan? Itu dia Jo, saya juga masih bingung. Menurut kamu baiknya sekarang saja atau nanti saja sekalian acara baby shower? Joshua melongo, tuannya benar-benar terlihat sangat bodoh sekarang. Baby shower? Tanya Joshua lagi. Ya Jo, Laura hamil kembar 3. Jawab Marvel tersenyum lebar sambil menunjukkan 3 jari panjangnya pada Joshua. Kalau begitu selamat Tuan, saya ikut bahagia mendengarnya. Ya Jo, terima kasih. Maaf Tuan, memangnya kapan Tuan akan menyelenggarakan acaranya? Tanya Joshua. Mungkin dekat-dekat ini Jo, jawab Marvel. Joshua terdiam, Joshua tidak bisa memberi saran. Sekarang, Joshua takut salah. Ada baiknya Tuan bicarakan dulu pada Nyonya Laura atau Nyonya dan Tuan Chandra, kata Joshua bijak. Marvel terdiam dan tampak berpikir sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Ya, kamu benar juga. Ya sudah, nanti kalau sudah jelas waktunya segera kamu atur semuanya ya Jo. Baik Tuan. Ada lagi yang bisa saya bantu Tuan? Angguk Joshua kemudian bertanya. Untuk sekarang segitu saja dulu Jo, kamu boleh kembali bekerja. Senyum Marvel sambil menyodorkan kembali map berwarna biru itu pada Joshua. Ya Tuan, kalau begitu saya permisi. Oke.
Setelah map itu berada di tangannya lagi, Joshua kemudian melangkah keluar dari ruangan Marvel. Sedangkan Marvel, pria tampan itu kembali memikirkan apa yang baru saja dibahasnya dengan Joshua. Ya, mungkin memang lebih baik aku bicarakan dulu sama mama dan papa, gumam Marvel sambil mengangguk-anggukkan pelan kepalanya. Deringan ponsel yang berada di samping laptop membuat Marvel mengalihkan perhatiannya. Marvel meraih benda pipi itu kemudian tersenyum begitu mendapati nama istrinya terpampang di sana. Ya, halo sayangku. Senyum Marvel mengangkat telepon dari Laura. Ya, kamu pulang jam berapa nanti? Marvel mengangkat sebelah alisnya. Waktu makan siang saja belum tiba dan Laura tiba-tiba menanyakan kapan dirinya pulang. Laura, ini waktu makan siang saja masih lama loh. Kan aku pulangnya kayak biasa nanti sore, kata Marvel pelan dan penuh kelembutan. Laura menghela napas. Tiba-tiba Laura ingin sekali jalan-jalan bersama suaminya. Dan keinginannya itu tidak bisa ditunda. Laura ingin hari itu juga. Sayang, kamu ingin sesuatu? Tanya Marvel kemudian. Ya, aku pengen jalan-jalan, jawab Laura pelan. Marvel tersenyum, hanya ingin jalan-jalan saja. Laura menelponnya. Ya udah, kalau mau jalan-jalan boleh. Minta temenin mama atau bibi ya sayang. Tapi aku maunya sama kamu, sela Laura cepat. Marvel terdiam, hari ini jadwalnya cukup padat. Marvel harus bertemu dengan kliennya untuk membahas tentang kontrak. Marvel juga berencana datang ke pengadilan untuk mengambil akta cerainya. Aku gak mau sama mama atau bibi. Aku maunya sama kamu sekarang, aku juga udah siap-siap. Marvel memejamkan sesaat kedua matanya. Permintaan Laura cukup membuatnya bingung sekarang. Sayang, aku gak mau nanti sore, nanti malam apalagi besok, aku mau sekarang. Sela Laura lagi dengan nada merengek. Marvel menelan ludahnya, istrinya sedang hamil dan sangat sensitif. Laura pasti akan merajuk jika Marvel tidak menuruti kemauannya. Tapi Marvel juga tidak bisa meninggalkan begitu saja pekerjaannya. Suamiku, Laura kembali merengek berharap Marvel mau menuruti keinginannya yang memang tidak bisa Laura tunda. Marvel menyipitkan kedua matanya. Apa mungkin dia sedang ngidam? Matin Marvel bertanya-tanya. Ya sudah, aku pulang sekarang ya sayang. Putus Marvel tanpa berpikir panjang. Bagi Marvel, Laura jauh lebih penting dari segalanya. Laura sedang berjuang mengandung anak-anaknya. Marvel tahu itu bukanlah hal yang mudah bagi setiap wanita. Apalagi janin dalam kandungan istrinya ada 3 sekaligus. Pastilah rasanya lebih luar biasa dari wanita hamil pada umumnya. Marvel langsung memanggil Joshua dan meminta agar asistennya mengundur pertemuannya dengan kliennya. Marvel juga tidak lupa meminta tolong pada Joshua agar mengembalikan akta cerainya di pengadilan agama.